ada definisi dan sifat aljabar dari turunan. Nah, di turunan definisinya itu, kalau misalkan kita punya suatu interval tutup A, B yang merupakan subset dari suatu himpunan bilangan real. Ada suatu fungsi f ini memetakan dari himpunan tutup A, B ke real, dan C yang merupakan elemen dari himpunan tutup A, B. Bilangan real L disebut sebagai turunan di titik C, turunan F di titik C, jika sembarang bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0 untuk setiap X elemen A, B. Jika mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku yang seperti ini. Ini definisi, sudah patokannya dari sana, tidak perlu kita buktikan lagi. Nah, yang Ibu tanyakan, dari untuk sembarang epsilon lebih dari 0 sampai bawah, kira-kira bentuknya merupakan bentuk apa? Bentuk dari definisi apa? Kalian pernah belajar yang ini? Untuk semua epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari X min C kurang dari delta, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Pernah lihat bentuk ini? Definisi limit. Definisi limit kan ya? Limit. Ini Iya, Bu. merupakan definisi limit. Limit dari X menuju apa? X-nya menuju apa? Menuju yang mana? C bukan, Bu. Ya, sudah Ibu tulis ya. X menuju C dari fungsi yang mana? Kalian lihat di sini. Fx. Fx. Limitnya sama dengan apa? L, Bu. L kan ya, ini merupakan definisi dari limit fungsi. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini, definisinya, sebarang epsilon lebih dari 0 ada, delta lebih dari 0 ada juga. Mutlak X min C kurang dari delta. Yang berubah adalah yang Fx min Fc per X min C. Yang tadinya Fx, Ibu ubah menjadi Fx min Fc per X min C. Maka kalau misalkan seperti ini merupakan definisi dari limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Itu merupakan turunannya. Jadi bisa kita cari turunan dari suatu fungsi menggunakan yang seperti ini. Sampai sini nyambung? Atau bingung? Nyambung, Bu. Oke. Kalau nyambung kita lanjut. Biasanya dinotasikan dengan ini ya, F aksen C gitu. Kalian sudah biasa pakai. Kalau misalkan F aksen saja nggak apa-apa, kita anggap sebagai fungsi dari X. Gitu. Contohnya seperti ini, kalau ada X kuadrat. Kalau kalian disuruh mencari turunannya, jangan langsung jawab 2X. F aksen X sama dengan 2X. Kenapa? Karena itu adalah cara mengerjakan kita di kalkulus. Jadi anggap kita belum tahu rumus dari turunannya itu apa. Kita hanya tahu definisi dari turunannya. Jadi kita hanya boleh pakai definisi ini saja. Karena kita belum belajar, kita dianggap belum belajar cara menurunkannya kalau di sini. Nah, kita mau cari turunannya. Yaudah kita cari turunannya, kita substitusikan. Kita tadi itu definisi dari turunannya adalah limit dari Fx min Fc per X min C.
kita substitusikan fx itu adalah x kuadrat, fc adalah c kuadrat. Kita mencari limitnya untuk x menuju c. Substitusikan. Terdefinisi atau tidak? Kalau langsung disubstitusikan, limitnya terdefinisi atau tidak? Yang ini? Enggak kan ya? Kalau kita substitusikan x-nya sama dengan c, yang di bawah nanti penyebutnya c min c 0. Kita nggak boleh membagi dengan 0 kan ya? Maka kita harus merubah bentuknya dulu, biar tidak ada penyebut 0. Limit x menuju c, dari apa kita ubahnya? Biar x min c-nya berubah. Difaktorin tuh Bu ya, Bu ke atas. Ya, yang di atas kita faktorkan x plus c dikali dengan x min c per x min c. Benar nggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Ini tinggal kita coret. Sisanya tinggal limit x plus c. Kita substitusikan x sama dengan c, ternyata kita dapat turunannya sama dengan 2c. Turunan fungsi x di titik c adalah 2c. Ini kan kalau kita cari fc sama dengan 2c. Ingat, sekali lagi Ibu ingatkan, jangan gunakan rumus kalkulus. Kita di sini dianggap belum tahu rumus kalkulusnya. Kita hanya dianggap tahu definisinya saja, definisinya yang ini. Jadi jangan gunakan rumus selain definisinya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Bu. Kita lanjut ke teorema kedua. Sambil kita buktikan ya. Sebenarnya pembuktiannya sudah ada di bawah. Kalau kalian sudah baca, bagi yang belum baca, kita coba. Jabarkan pembuktiannya. Sama-sama diberikan interval tutup A, B subset dari himpunan bilangan real. Jika fungsi f itu fungsi yang memetakan dari himpunan tutup A, B ke real, itu dapat diturunkan, maka fungsi f-nya continue. Dapat diturunkan di C, maka fungsi f-nya continue. Buktinya seperti apa? Syaratnya dapat diturunkan. Oke, berarti kan kita harus punya sembarang X kan ya? Karena tadi di definisinya itu ada X. Sedangkan di sini kita nggak ada tulisannya X. Jadi kita ambil dulu sembarang X elemen A, B dengan syarat X-nya itu tidak boleh sama dengan C. Nah, kita sudah punya C, punya X, punya fungsi. Pasti bisa ada fungsi X, ada fungsi C. Karena kita mau menujunya ke definisi turunan. Kemudian, karena modalnya adalah dapat diturunkan, berarti kita berusaha menggunakan bentuk dari definisi tadi. Definisi ada fx min fc kan ya? Ada bentuknya seperti ini kan ya? Yang di atas? Iya, Bu. Ini akan sama dengan fx min fc. Bentuk dari turunan lagi apa? Di bawahnya harus per x min c. Nah, karena sudah Ibu bagi dengan x min c, biar tidak merubah nilai dengan yang sebelah kiri, maka harus Ibu kalikan dengan x min c lagi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, turunan itu definisinya ada limit.
kita limitkan kedua ruas. Limit X menuju C dari Fx dikurang Fc sama dengan limit X menuju C dari Fx min Fc per X min C dikali dengan X min C. Ada lagi nggak? Sebelah kiri, limit. Bisa dipecah nggak pengurangannya? Limit X mendekati C dari Fx dikurangi limit X mendekati C dari Fc, Bu. Ya. Jadi kita pecah ya pengurangannya menggunakan sifat limit. Fx dikurang dengan limit X menuju C dari Fc sama dengan limit, ini juga ada perkalian, sifat perkalian limit juga bisa dipecah, X menuju C dari Fx min Fc per X min C dikali limit X menuju C dari X min C. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari limitnya. Limit dari Fx menuju X untuk X menuju C kita nggak tahu apa. Jadi kita tulis saja langsung limit X menuju C Fx. Limit dari fungsi C untuk X menuju C sama dengan apa? FC bukan, Bu? Ya, Fc. Kenapa? Karena nggak ada X-nya. Karena di sini sudah Fc. Fc itu berarti sudah fungsi konstan. Fungsi konstan kita limitkan ya sama dengan fungsi itu sendiri kan ya, min Fc. Sama dengan, ini definisi dari apa? Yang ini. Turunan dari Fx di titik C. Jadi tulisnya F aksen C. Kemudian dikali dengan apa? Limit X min C. Nilai limitnya sama dengan 0. 0. Kita substitusikan X sama dengan C. 0, C min C sama dengan 0. Ini sama dengan 0, berarti kita dapat limit X menuju C dari Fx itu sama dengan Fc. Akibatnya apa kalau seperti ini? Ini bentuk apa? Kalau nilai limitnya, limit dari fungsinya untuk X menuju C itu sama dengan nilai fungsi itu di titik C. Itu merupakan definisi dari kekontinuan. Akibatnya F continue di C, titik C. Jadi terbukti bahwa jika suatu fungsi itu dapat diturunkan, maka F continue di titik C. Ingat di sini biasanya kalau kita pembuktian jika maka berarti hanya berlaku dari kiri ke kanan. Tidak berlaku jika F continue maka suatu fungsi itu dapat diturunkan. Itu belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari fungsinya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, Bu. Ini pembuktiannya, bisa kalian baca. Kekontinuan. Tadi kan Ibu bilang kekontinuan fungsi tidak menjamin suatu fungsi dapat diturunkan. Salah satu contohnya adalah fungsi dari mutlak X. Fungsi tersebut kontinu di titik 0, tetapi turunannya tidak ada. Nah, Ibu, biasa kalau dengan Ibu, kalian belajar itu harus ada buku dan pena di sampingnya.
karena Ibu akan langsung memberikan latihan-latihan. Silakan kalian coba menunjukkan bahwa fungsinya kontinu di titik 0 dan turunannya di titik 0 tidak ada. Ibu beri waktu 10 menit, bagi yang sudah selesai bisa langsung jawab.
Gimana, ada yang sudah dapat untuk yang menunjukkan bahwa fungsi f(x) kontinu di 0? Syarat fungsi kontinu tadi apa? Halo, suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke, syarat fungsi kontinu tadi apa? Limitnya ada, Bu, ya? Limitnya ada, kemudian Bisa diturunkan. bisa diturunkan. Tadi kalau teoremanya, kalau diturunkan baru kontinu. Kontinu belum tentu dapat diturunkan. Nah, sekarang definisi limit kontinu yang pernah kalian pelajari. Tadi sudah sering disebut, sudah pernah ditunjukkan juga, bukan ditunjukkan, digunakan juga di teorema. Ini kan ya. Definisi dari fungsi kontinu, yang pertama f kontinu, misal fx kontinu di x sama dengan c. Dikatakan kontinu kalau fc-nya ada. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau limit dari x menuju c fx ada. Yang ketiga, limit x menuju c dari fx itu sama dengan fc. Ya kan? Nah, sebenarnya syaratnya ini saja sudah cukup. Karena kalau misalkan sama, ya berarti limitnya ada, fungsi c-nya juga ada. Sekarang kalau misalkan soalnya fx-nya itu sama dengan mutlak x, kalian tinggal cari limit dari mutlak x berapa, kemudian untuk x menuju c, kemudian kalian cari limit, bukan limit, f0 itu berapa. Sama nggak nilainya? Kalau sama, nilainya berarti kontinu. Seperti itu. Coba dicari dulu limit dari mutlak x untuk x menuju 0, kemudian cari f0, itu sama atau tidak.
Ya, ada yang mengerjakan? Sudah dapat atau belum limitnya? F0 saja dulu. Kan mau kita selidiki apakah continue kan? Karena di sini bilangnya dia continue di titik 0. Nah, sekarang kita mau menunjukkan benar nggak sih continue di titik 0. Jadi F0 sama dengan 0 Bu. mutlak dari 0 kan ya? Iya, Bu. Mutlak 0 sama dengan kemudian limit X menuju 0 dari mutlak X sama dengan apa? 0. 0 juga. Nol, Bu. Karena limit dari X menuju 0 dari mutlak X itu sama dengan F0, maka Fx continue di X sama dengan 0. Ternyata benar yang di sini. Nah, yang di sini menyatakan bahwa Fx continue di titik X sama dengan 0 itu benar. Jadi kalau misalkan ini nilainya bukan 0 tapi 2, di sini juga 2, itu tetap continue ya. Karena syarat continue adalah nilainya sama. Continue di titik 0. Ini kebetulan nilainya sama-sama 0 juga. Kemudian yang kedua disuruh apa? Menunjukkan bahwa turunannya tidak ada. Tadi definisi turunan apa? Definisi dari turunan limit X menuju 0, Oke, limit X menuju 0 Fx Fx min F0 F0 per X min 0. X min 0. Ini akan sama dengan limit X menuju 0 Fx-nya mutlak X dikurang dengan 0 per X kan ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Bisa nggak kita cari limitnya? Masih ingat atau tidak cara mencari limit yang bentuknya mutlak? Sudah pernah Ibu ajarkan di kalkulus? Iya Bu. Iya, Bu. Bisa nggak disederhanakan? Ya kan kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 0, penyebutnya jadi 0 kan ya? Jelas Iya. tidak definisi. Nggak bisa kita langsung mensubstitusikan. Bisa nggak disederhanakan? Mutlak X dibagi dengan X. Bisa Bu. Bisa? Bisa. Mutlak X ya. Sifat. Sifat mutlak X yang mana? Yang dia positif lebih dari 0 sama yang dia negatif tuh Bu. Ya berarti kan kita gunakan definisinya dulu ya. Jadi tidak bisa langsung dibagi. Jadi kita tulis dulu definisinya. Definisi dari mutlak X itu ada 2 interval. Kalau nilainya X itu berlaku ketika X-nya Lebih dari lebih dari Lebih dari sama dengan 0. 0. Min X kalau X-nya Kurang kurang dari 0. kurang dari 0. Nah, kita punya dua daerah. Ada yang lebih dari 0, ada yang kurang dari 0. Cara mencari limitnya seperti apa? Di titik 0. Kalau daerahnya terpisah di titik 0. Definisi dari limit X menuju 0 dari kanan Fx harus sama dengan limit X menuju 0 dari kiri Fx kan ya? Ya nggak? Ya, Bu. Ya. Suatu fungsi dikatakan punya limit kalau punya limit kiri dan limit kanan.
Kalau misalkan hanya limit kanan saja, ya nanti definisinya bukan limit fungsi, tapi limit kanan dari fungsi. Atau limit kiri saja ya limit kiri dari fungsi. Tapi kalau misalkan dua-duanya ada dan sama, itu dikatakan punya limit. Nah, karena di sini fungsinya ada dua terbagi menjadi dua, dipisahkan oleh 0. Kebetulan kita mau cari di titik 0, maka kita harus cari limit kiri, 0 dari kiri, dari fx. Fx-nya ini, mutlak x min x. Kalau dari kiri, mutlak x-nya kita pakai yang mana? Min X. Min x per x ya. Sama dengan min 1 kan ya? Ya atau tidak? Iya, Bu. Nah, kalau dari kanan, limit x menuju 0 dari kanan. Kita pakai yang mana mutlak x-nya? X, Bu. X. X Per X. per x sama dengan 1. Tadi apa dibilangnya? Kalau limit kiri, x menuju 0 dari kiri, mutlak x per x, itu tidak sama dengan limit kanannya, x menuju 0 plus mutlak x per x, maka mutlak x, fungsi yang merupakan mutlak x per x itu tidak continue. Oh, tidak punya limit. Tidak punya limit. Akibat dari tidak punya limit apa? Ini turunan di titik 0. Tadi turunannya sama dengan limit dari mutlak x per x untuk x menuju 0. Dan ternyata kita dapat limit ini tidak ada. Akibatnya apa? Tidak bisa diturunkan, Bu. Akibatnya fx tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Jadi sudah kita tunjukkan bahwa f aksen 0 tidak ada. Sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Kalau nyambung, silakan kalian coba. Fungsinya Ibu ubah sedikit. Ibu tambahkan x, mutlak x. Selidiki kekontinuan dan dapat diturunkan atau tidak di x sama dengan 0. Sekarang Bu ya. Iya. Kalau sudah ada yang bisa jawab, langsung saja.
Ada yang bisa jawab itu continue atau tidak? Sebenarnya sudah kelihatan. Continue Bu ya. Continue. Iya. Nilainya berapa? 0. 0. Yang A, F0-nya sama dengan 0 dikali mutlak 0 kan ya, sama dengan 0. Kemudian limitnya X menuju 0 dari X mutlak X juga sama dengan 0. Maka ini karena sama dengan, akibatnya continue. Di X sama dengan 0. Kemudian yang B, dapat diturunkan atau tidak? F aksen 0 berarti apa? Perlu nggak kita menggunakan definisi nilai mutlak? Perlu Bu ya. Sudah dijabarkan Hasil- belum? Ya. Hasilnya tadi masih Bu 0. Oke. Coba kita lihat definisi dari turunan. Apakah nantinya perlu? Kalau tadi kan hasil akhirnya apa? Mutlak X per X ya. Ini sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Sekarang kita lihat kalau yang ini X menuju 0 dari Fx min F0 per X min 0. Ini akan sama dengan limit X menuju 0. Fx apa? X kali mutlak X kan ya? F0 0. 0 per X. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Bisa. Jadi Bisa, Bu. perlu nggak kita pakai definisi mutlak? Oh, nggak perlu. Bisa, Bu. Untuk Seperti ini saja kan ya? ya, Bu. Kita substitusikan X sama dengan 0 sudah terdefinisi di sini limitnya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan definisi nilai mutlak. Langsung substitusi saja mutlak 0 ya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya fungsi itu continue di titik X sama dengan 0 dan dapat diturunkan di titik 0 dengan nilai turunannya adalah 0. Sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Oke. Nyambung Bu. Coba kalian fungsinya Ibu ubah Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Selidikinya di titik X sama dengan 1. Soalnya sama.
Gimana, ada yang sudah dapat? Continue atau tidak? Kalau salah satunya tidak terdefinisi seperti limitnya atau fungsi di titik satunya tidak terdefinisi, berarti tidak continue ya, jelas. Tidak continue. Ya, tidak continue. Iya Bu, tidak Bu. Iya, tidak continue, Bu. Puput sama siapa? Suara Puput sama siapa tadi? Clara Bu. Rara, Bu. Oke, Puput dan Rara bilang tidak continue. Yang lain? Saya bilang continue. juga Bu. Taif bilang? Taif continue. Iya Bu. Tapi Coba yang tidak continue raise hand. Berapa orang? Berapa orang ini? 5. Yang bilang continue berapa? Nggak ada. Taif nggak jadi bilang continue. oh RS juga Bu ya? Ya ada RS Bu. Cuma Taif aja. Norik? Masih belum punya ide? Oke, tidak continue-nya kenapa? fx-nya tidak sama dengan Oke, limitnya apa? Limit fungsi X untuk limit X1. plus 1, Bu. Limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 1. Ini. Iya, Bu. Kemudian F1-nya dapatnya 2, Bu. 2. Yakin yang ini 1? Kalau kita faktorkan, Inputnya min 1 atau 1 Bu? X-nya 1 ya? X-nya 1. 2, Bu. 2. Sama dong hasilnya. F1-nya 0 nggak sih? F1-nya? F1 F1-nya 0. Kenapa bisa 0? Substitusi. Substitusi 1 kuadrat 1 min 1 per 1 min 1 gitu ya? 0 per 0. Iya, Bu. Oke. Ya, kita di sini nganggapnya kalau kita tidak boleh membagi dengan 0. Gitu ya. Kita tidak boleh ada penyebut yang 0. Nah, ini kan bisa kita ubah dulu fungsinya. X kuadrat, X kuadratnya Ibu faktorkan. X plus 1, X min 1 per X min 1. Ini sama dengan X plus 1. Merubah nilai nggak, Ibu? Iya Bu. Oh berarti continue Bu. Sama-sama 2. Sama-sama F1-nya sama Continue berarti, Bu. 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian limitnya X menuju 1 dari fungsinya X kuadrat min 1 per X min 1 itu sama dengan limit X menuju 1 dari X plus 1 sama dengan 2. Nah, karena sama, jadi continue. Sekarang selidiki apakah dia dapat diturunkan. Yang B-nya bisa nggak diturunin? Kalau menggunakan rumus kalkulus kan U per V ya, tapi kan kita belum menggunakan ini, karena kita dianggap belum tahu. Kita yang tahunya cuma menggunakan definisi. Definisi turunan dengan menggunakan limit. Berapa kira-kira nilai turunannya?
aksen di titik 1 akan sama dengan berapa? Limit X mendekati 1. Limit X mendekati 1 Fx dikurang Fx-nya yang tadi. Fx dikurang F1 ya, Iya, Bu. per X min 1. Iya, Bu. Fx pakai yang mana? Pakai yang X kuadrat dikurang 1 per X min 1. Boleh pakai yang ini, boleh langsung pakai yang ini. Karena tidak Oh. merubah nilai. Iya, iya. Nilainya akan tetap sama. X menuju 1. Karena lebih gampang ya sepertinya untuk kita pakai yang terakhir. Jadi kita pakai yang terakhir, X plus 1. F1-nya tadi kita sudah dapat 2, min 2 per X min 1. Sama dengan limit dari X menuju 1, dari fungsinya apa ini? X min 1 per X min 1 kan ya? Sama dengan 1. 1. Jadi nilai turunannya di titik X sama dengan 1 sama dengan 1. Sampai sini ada yang bingung? Ibu izin bertanya, Ya, untuk X min 1 per X min 1 itu tidak dimasukkan X ya, Bu? tidak dimasukkan. Kalau kita Nilai X-nya dulu ya, Bu? substitusi. Oke, ini Ibu ada yang lompat. Kalau kita langsung substitusi, penyebutnya jadi apa? Jadi 0, Bu. Jadi 0 ya. Kita nggak boleh pakai penyebut 0. Langsung kita bagi bisa? Limit X Bisa, Bu. menuju 1, 1 kan Bisa, ya? Bu. Iya, Bu. Iya, Limit Bu. dari suatu konstan adalah konstan juga, 1 nilainya. Jadi Ibu lompat tadi langsung ke 1. Sebenarnya ada ini di antaranya itu. Oke? Gimana Puput? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke teorema 1.3. Nah, teorema ini sebenarnya yang sudah pernah kita gunakan di kalkulus. Jadi kalau kita punya dua fungsi f dan g, ketika fungsinya itu dikalikan dengan skalar, baru diturunkan, nilainya akan sama dengan perkalian antara skalar dikali dengan turunan fungsinya. Yang kedua, yang B, ketika dua fungsi itu dijumlahkan baru diturunkan, nilainya akan sama dengan ketika fungsi f diturunkan dulu, g diturunkan dulu, baru dijumlahkan. Sama halnya dengan perkalian dan kalau perkalian beda. Kalau perkalian tidak berlaku seperti itu. Perkalian berlakunya ini sebenarnya bentuknya seperti U kali V. Jadi U aksen V ditambah UV aksen untuk perkalian. Kalau pembagian ya pakai UV. U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Seperti itu. Hanya saja simbolnya berbeda. Di sini fungsinya fungsi F dan fungsi G. Paham cara menafsirkannya ini? Jadi kalau ada dua fungsi dijumlahkan terlebih dahulu baru diturunkan, itu sama dengan jumlah dari turunan masing-masing fungsi. Kalau perkalian ya seperti ini, U kali V. Kalau pembagian, U per V. Rumus U per V. Nah, kalau di kalkulus, ini langsung kita pakai. Tidak kita buktikan terlebih dahulu. Tapi kalau di analisis real,
itu kita harus buktikan. Yang namanya teorema itu harus dibuktikan. Benar tidak seperti ini, gitu teoremanya. Ibu akan bahas yang A saja. Sebenarnya A, C, dan D itu sudah ada. Yang B Ibu serahkan ke kalian sebagai latihan, tapi tidak dikumpul, silakan dicoba-coba saja. Ibu langsung ke bukti yang A. Jadi yang dipunya tadi F-nya itu fungsi dari A, B ke bilangan real. Kemudian G-nya itu fungsi dari interval tutup AB ke real juga. F dan G dapat diturunkan. Syaratnya ini, kalau tidak bisa diturunkan ya berarti tidak berlaku semua tadi. Dapat diturunkan. Habis. Yang A akan ditunjukkan tadi bahwa alfa F, jadi ada suatu konstan dikalikan dengan fungsi baru diturunkan di titik C akan sama dengan alfa F aksen C. Gimana caranya kita bisa membuktikan seperti ini, bisa jalan kanan kiri. Alfa F, kita misalkan dulu hanya itu sebagai alfa F. Kemudian kita sudah punya titik C. Dengan menggunakan definisi turunan pasti ada X kan? Ya kan ya? Untuk semua X yang terdapat di elemen A, B dan X tidak sama dengan C. X tidak sama dengan C. Kenapa Ibu harus ambil ini? X, ada X di interval tutup A, B, karena balik lagi ke definisi turunan, itu ada pernya per X min C. Sedangkan di sini tidak menyebutkan nilai X sama sekali. Nggak mungkin tiba-tiba kita pakai X kalau X belum kita definisikan. Jadi kita definisikan dulu, X-nya itu merupakan elemen dari interval tutup A, B, di mana X tidak boleh sama dengan C. Sudah seperti ini, sudah kita definisikan. Karena H itu sama dengan alfa F, berarti kalau Ibu punya yang hampir mirip bentuknya dengan turunan, Hx min Hc per X min C, bentuknya akan sama dengan apa? Akan sama dengan, kalau Hx sama dengan alfa F, hanya ini fungsi, F-nya fungsi yang bergantung terhadap X, maka ini akan sama dengan apa? Hx dulu lah, sama dengan apa? Soalnya Bu Pipi tadi ngomong kayak gitu. F, X kan ya? Iya, Bu. Dikurang Hc Alfa FC. alfa F C. Alfa FC. Terus per X min C. X min C. Kedua ruas kita limitkan. Karena ini kan mau menujunya keturunan ya, turunan dari H-nya ini kan ya. Berarti kita turunkan X menuju C dari Hx min Hc per X min C sama dengan limit dari X menuju C alfa Fx min alfa Fc per X min C. Nah, seperti ini. Ini definisi dari apa? Turunan. Turunan Turunan Bu. Kebutuhan turunan H di titik
C kan ya. Jadi kita tulisnya H aksen C, bukan H aksen X lagi kalau seperti ini, karena turunannya di titik C, X menuju C-nya ini. Sama dengan Alfa bisa dikeluarkan. ya, alfa bisa dikeluarkan, nggak bisa kita langsung menganggap ini definisi dari suatu turunan karena ada alfa. Tadi definisinya nggak ada alfa. Alfanya bisa kita keluarkan dari limitnya, karena di sini ada alfa, di sini juga ada alfa. Kita keluarkan limit X FC Fx Fc per X min C. Jadi H aksen C, tadi kita sudah memisalkan alfa F, sekarang kita kembalikan lagi ke bentuk alfa F. Alfa F aksen C itu sama dengan alfa F aksen C. Jadi terbukti bahwa alfa F aksen C itu sama dengan alfa dikali F aksen. Seperti ini. Jadi terbukti. Sampai sini paham? Ya. Pembuktian tidak mutlak satu seperti ini. Jadi pembuktian tergantung dari logika kalian masing-masing. Yang penting tidak menyalahi aturan yang berlaku. Jadi kalau kalian mau pembuktiannya tadi kan di definisi ada dua versi, ada yang menggunakan epsilon delta. Kalau kalian bisa menggunakan ini, gak apa-apa pakai yang epsilon delta. Atau kalian susah nanti mencari deltanya berapa gitu kan ya. Jadi kalian bisa pakai yang ini. Kecuali kalau di soal kalian sudah langsung diminta buktikan menggunakan epsilon delta. Berarti kalian wajib menggunakan definisi yang epsilon delta. Tapi kalau tidak ada, hanya dibilang buktikan saja, ya boleh menggunakan cara apapun. Oke, sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Kalau nyambung, untuk yang C dan D, silakan dibaca sendiri dan dicoba-coba untuk yang pembuktian D. Kemudian, akibat dari teorema tadi, kalau tadi kan fungsinya hanya 2, F ditambah G. Nah, itu ternyata bisa kita secara umumkan. Kalau fungsinya itu ada banyak sampai N, ketika fungsinya itu ditambah, fungsi 1, 2, 3 sampai N itu ditambah baru diturunkan, ternyata nilainya akan sama dengan turunan masing-masing fungsi kemudian dijumlahkan. Sama halnya dengan perkalian. Tapi ingat, kalau misalnya perkalian berarti yang pertama misalkan diturunkan dulu dikali semua yang lain dari F2 sampai Fn yang tidak diturunkan, kemudian ditambah baru yang F2-nya yang diturunkan dikali dengan selain itu tanpa diturunkan, ditambah turunan F3 dikali yang lainnya, dan seterusnya sampai turunan Fn. Seperti itu. Jadi setiap berapa N-nya, ini harus sampai F aksen N. Jadi ini kan satu-satu ya, turunannya selalu ada. Di sini F1 yang diturunkan, F2, F3, F4, dan seterusnya sampai turunan yang terakhir. Seperti itu. Kemudian ada simbol-simbol lain yang biasanya kita gunakan di turunan kalau biasa kita pakai F aksen, tapi bisa juga DF. Kalau di kalkulus kan ada DX biasanya kan. Carilah DX atau carilah DY gitu kan. Ini sama saja. Ini fungsinya bergantung pada X, ini bergantung pada Y. Atau ini turunan dari fungsi F. Kalau tidak, bukan indeks kecil seperti ini, ya berarti F ini fungsi. Turunan dari fungsi F. Fungsi F-nya apa? Fungsi yang bergantung pada X. Atau bisa juga kita tuliskan DF per DX. Jadi kalau di teorema 1.3 kita tulisnya F plus G diturunkan X,
itu sama dengan F aksen X ditambah G aksen X, maka bisa kita tulis seperti ini juga. Sama. Jadi tergantung dari buku acuan masing-masing. Kalau kalian mau menggunakan aksen juga tidak apa-apa. Sepertinya yang familiar sih yang aksen ya. F aksen dan G aksen. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian coba dulu fungsinya soal yang seperti tadi, selidiki fungsinya kontinu atau tidak, tetapi fungsinya seperti ini, terbagi menjadi dua, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, untuk x tidak sama dengan 1, dan 2 untuk x sama dengan 1. Selidiki di titik x sama dengan 1, apakah kontinu atau tidak, dan apakah dapat diturunkan atau tidak. Sepertinya sudah terlihat ya. Kalau limit dari fx untuk x menuju 1, cara nyarinya gimana? X menuju 1 ya. Jadi kalau kita punya 1, berarti X-nya menuju ke 1. X-nya dari 1 dari kanan dan 1 dari kiri. Bukan X sama dengan 1-nya. Karena di sini dipisah antara X sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 1, maka untuk membuktikan kontinu atau tidak, itu kalian harus cari limit kiri dan limit kanannya. Nah, kebetulan nilai limit kiri dan limit kanan itu jelas sama. Kontinu atau tidak? Kontinu kan Bu ya? ya. Limit kiri atau limit kanan itu ini satu. Limit kiri atau kanan berarti kita pakai fungsi yang mana? Kuadrat. Pertama kan ya? Fungsi yang pertama. Karena harus ada di sebelah kanan 1 atau di sebelah kiri 1, bukan di sama dengan 1. Nah, karena sebelah kanan dan sebelah kiri fungsinya sama, yaitu x kuadrat min 1 per x min 1, maka nilai limitnya, limit kiri dan limit kanan pasti sama. Limit kiri dan kanan itu pasti sama, x menuju c dari fungsinya tadi ini sudah kita sederhanakan, x plus 1, c-nya 1 ya, sama dengan 2. Sama nggak dengan F1? Sama, Bu. Sama kan ya, F1. Kecuali kalau 2 di sini, kalian soalnya berubah menjadi 3. Kalau soalnya berubah menjadi 3, berarti kontinu atau tidak? Tidak. Tidak. Karena tidak sama dengan F1. Ini karena sama-sama 2, maka kontinu. Dapat diturunkan nggak? Turunan di 1.
Bisa atau tidak? Tadi definisi turunan apa? Limit Limit X menuju 1. Fx oke. min Fx min Fc per X min 1. X min 1. Fx min Fc per X min 1. Oke, karena terpisah di titik 1, maka pasti ada limit kiri dan limit kanan. Hasilnya kalau yang ini 2, itu kan ya? Nah, kalau misalkan Ibu F aksen 1 di titik 1, oke. Turunannya benar nggak kalau Ibu seperti ini? 1 sama dengan 0. Karena Fx-nya sama dengan 2. Fx di titik 1 sama dengan 2. Benar atau tidak? Benar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, itu silakan kalian, ya, ada yang bisa langsung jawab? Nah, silakan kalian dicari sendiri. Kira-kira benar yang mana? Kalau Ibu pilih F1, itu sama dengan F1 kan 2, diturunkan 0. Jadi benar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Itu silakan kalian pikirkan dulu. Nanti kita bahas. Kalau tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, karena kita selesai jam berapa? 12:10 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena materinya sudah habis, jangan lupa itu kalian cari, kalian pikirkan benar yang mana, yang atas atau yang bawah. Materinya juga sudah habis, jadi Ibu cukupkan pertemuan untuk hari ini. Pertemuan minggu depan, kita lanjut ke materi selanjutnya akan Ibu share di V-Class. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Apa, Bu? Ada, Bu. Tadi Ibu sudah bilang belum kalau UTS dan UAS-nya offline? Belum, Bu. Belum, Bu. Baru ngomong itu. Oh, atau di kelas sebelumnya ya? Enggak, kan siapa tahu. Kita kan sebenarnya offline ya harusnya ya, karena kemarin ada pandeminya naik, jadi nggak jadi offline kan ya di semester. Iya, Bu. Siapa tahu kan, siapa tahu ya, belum tentu benar. Siapa tahu nanti pas di UTS atau UAS itu wajib offline gitu kan. Jadi Ibu kan tidak tahu nih kalian off cam-nya itu benar-benar memperhatikan atau tidak. Jadi Ibu minta tolong dipelajari materinya. Di V-Class sudah ada. Kalau memang ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan seperti itu. Karena kan nggak bisa lagi contek-contekan, nggak bisa lagi jawabannya sama gitu kan. Kalau semester kemarin masih bisa satu kelas jawabannya paling cuma ada 2 tipe. Nah, kalau offline gimana? Jadi Ibu sudah ingatkan, siapa tahu nanti offline, kan pandeminya udah selesai, giliran UTS dan UAS offline, kalian disuruh ujian offline, bingung gitu. Jadi dari awal tolong diperhatikan perkuliahan ini, karena kalau diperhatikan saja belum tentu nyambung, apalagi nggak diperhatikan gitu untuk mata kuliah analisis real terutama. Oke? Paham? Paham, Bu. Kalau tidak ada yang
kebanyakan lagi, Ibu akhiri, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.